Baik, sampai bertemu kembali pada perkuliahan jaringan komputer pertemuan ke-15. Video ini adalah video lanjutan dari video yang pertama, yaitu yang membahas fungsi dari sebuah router. Di video pertama saya jelaskan untuk contoh di gambar ini bahwa kalau ada dua LAN ini, di mana LAN yang pertama menggunakan segmen IP 192.168.1, sementara yang di LAN kedua, di lab kedua ini seolah-olah 192.168.100 begitu dan seterusnya. Maka apabila lab 1 dan lab 2 yang menggunakan IP dengan beda segmen ini dihubungkan langsung dengan hub atau switch ke switch, tadi hasilnya adalah gagal atau tidak bisa terkoneksi secara logik, walaupun secara fisik ini terkoneksi warnanya hijau. Sebagai contoh kita coba, misalnya kalau salah satu paket dikirimkan dari komputer lab 11 ke lab 21 misalnya, maka hasilnya ini gagal. Nah, dan sebaliknya akan seperti itu. Nah, sementara di sebelah kanan ini adalah struktur atau konfigurasi jaringan komputer yang sama, mirip, tapi di sini bedanya hanya ada lab A1 dan lab ini ada lab A, ada lab B, kira-kira begitu. Kalau di sini ada lab 1, ada lab 2, di sini ada laboratorium A dan laboratorium B. Nah, jadi ini penamaannya seperti itu supaya mudah. Ini laboratorium B, di mana laboratorium A seolah-olah ada 100 komputer dan laboratorium B ada 100 komputer. Saya berikan IP yang sama karena ini dikopi dari gambar sebelahnya, yaitu di laboratorium A menggunakan IP 192.168.1 dan seterusnya, dengan otomatis gateway-nya adalah 11 itu sebagai IP paling kecil, dan di sini seolah-olah ada IP 192.168.1 100 karena ini komputer nomor 100. Nah, kemudian di sini di sebelah lab B ini kita gunakan IP yang tadi sama dengan di lab yang uji coba pertama, yaitu segmennya 192.168 ini 110, gateway-nya 101. Ini sebagai untuk memenuhi sopan santun saja atau etika atau umumnya begitu. Dan di sini lab komputer lab B100 IP-nya adalah sebagai berikut. Jadi 100 di mana tetap menunjuk gateway-nya ini tetap 101. Nah, sekarang kita tes bagaimana apabila kita kirimkan paket data unit sesama lab A. Ini misalnya ini kita A1 ke A100, lab A100, hasilnya ini sukses. A1 ke A100 sukses. Sebaliknya dari A100 ke A1 hasilnya juga sukses. Berarti ini baik secara fisik maupun logik terhubung. Sekarang kita uji untuk komputer yang ada di lab B. Dari B1 ke B100 hasilnya adalah sukses. B1, B100 successful. Sebaliknya dari B100 ke B1 hasilnya juga sukses. Nah, sekarang kita akan uji coba. Bagaimana kalau diuji coba dari lab komputer lab A ke lab B, misalnya dari lab A1 ke lab B1. Hasilnya kira-kira sebagai berikut. Ini dari lab A1 ke lab B1. Di sini hasilnya adalah berhasil atau sukses. Sebaliknya dari B1 ke A1, ini hasilnya berhasil, B1 A1. Dari B100 ke A100
hasilnya B100, ini B100 ke A100 sukses, baliknya dari A100 ke B100 ini sukses, dan seterusnya dari B100 ke A1. Nah, ini terbukti semua berhasil, dan dari A1 ke B100 itu berhasil semua. Kenapa bisa begitu? Dimana di gambar yang pertama tadi dari lab 1 ke lab 2 itu dihubungkan langsung dari switch ke switch. Secara fisik ini terhubung dan menyala hijau terhubung, tetapi ternyata ketika diberikan uji coba paket data dari komputer lab 1 ke lab 2 tidak berhasil. Kenapa? Karena di sini ada dua jaringan yang menggunakan dua segmen IP yang berbeda. Maka kalau dia hanya dihubungkan dengan menggunakan hub, maka tidak akan bisa terhubung karena sudah dianggap bukan teman atau bukan anggota jaringannya di segmennya. Nah, sehingga router ini gunanya adalah tadi untuk menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan yang lain, ya. Nah, bagaimana cara menggunakan? Perhatikan tadi bahwa di contoh di lab A ini dengan segmen 192.168.1, ya, maka kita selalu menunjuk gateway-nya adalah yang pertama 192.168.1.1 ini. Jadi lab A1 tadi yang diberi IP 192.168.1.10, maka gateway-nya 192.168.1.1. Demikian juga dengan yang komputer lab A yang ke-100, walaupun IP-nya 1.100, maka gateway-nya tetap 1.1, di mana alamat 192.168.1.1 ini akan kita berikan ke ini kartu jaringan atau Ethernet card yang terpasang di router ini yang terhubung ke komputer yang ada di lab 1 dengan menunjuk sebagai gateway-nya atau yang namanya yang diberi alamat 11. Maka di sini di router ini, maka kartu jaringan yang pertama yang bernama kartu jaringan Gigabyte Ethernet 00 ini yang pertama, maka kita berikan alamat ini 192.168.1.1 sebagai gateway. Dan nanti kita lihat di bagian lab B-nya, di mana semua PC diberi dua PC ini seolah-olah 100 diberi IP 192.168.100, ya. Ini PC yang pertama diberi 110, di mana gateway-nya 101, dan PC yang ke-100 diberi IP 192.168.100, tetapi tetaplah gateway-nya 101, di mana alamat IP gateway ini yang 101 ini adalah dipasang pada Ethernet card yang ada di router, tapi Ethernet card yang kedua ini Gigabyte yang kedua ini dia. Maka kita berikan alamat 192.168.101 sebagai gateway. Akibatnya apa? Akibatnya adalah nanti bahwa apabila ada komunikasi data dari lab 1, LAN lab 1 ke lab 2, maka akan diteruskan oleh si router ini. Akibatnya tadi pada saat kita kirim maka diterima. Itulah kira-kira fungsi dari router yang secara fisik dan logik yang paling sederhana. Fungsi yang lain tentu banyak. Misalnya mengawasi lalu lintas, misalnya membatasi, misalnya mengamankan. Nah, itu nanti akan dibahas pada mata kuliah analisa dan rancangan jaringan komputer. Nah, untuk kali ini untuk pembahasan router, fungsi dasar router, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan kita akan mempersiapkan mungkin ujian akhir semester dengan mekanisme online. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat belajar, bersemangat. Saya akhiri sampai di sini. Selamat malam dan salam budi luhur.